Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali pada mata kuliah metodik khusus PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rifya Lutfi MR MPD yang sangat kami hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi quantum teaching, dimana pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian quantum teaching. Yang kedua, asas utama quantum teaching. Yang ketiga, prinsip-prinsip quantum teaching. Yang keempat, rancangan pembelajaran quantum teaching. Yang kelima, implementasi quantum teaching. Yang keenam, tujuan pembelajaran quantum teaching. Dan yang terakhir, kelemahan dan kelebihannya dari quantum teaching. Baik, pada bagian materi yang pertama akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Lutfiani. Dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian quantum teaching. Quantum teaching berasal dari dua kata, yaitu quantum dan teaching. Quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, sedangkan teaching mempunyai arti mengajar. Jadi, quantum teaching adalah pendekatan proses belajar yang dapat memunculkan kemampuan dan bakat alamiah siswa dalam membangun proses pembelajaran, yaitu melalui pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi ini bisa mencakup unsur-unsur belajar efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa. Model pembelajaran quantum teaching ini adalah model di mana suatu pembelajaran dalam sebuah mata pelajaran yang tadinya terkesan menyeramkan bisa jadi menyenangkan. Bahkan bisa saja dikatakan murid tersebut tidak menyadari kalau dirinya sedang ada dalam keadaan belajar. Nah, dengan berbagai karakter anak yang berbeda-beda dan dibantu dengan model pembelajaran ini, bagaimana caranya guru bisa membuat suasana kelas yang asik dan menyenangkan, tetapi tidak mengurangi kepahaman pada murid. Jadi, jika guru ingin menggunakan model pembelajaran ini, hendaknya guru mengetahui secara hampir sempurna tentang keadaan per individu dari muridnya dan mengeluarkan seluruh kemampuan kreativitas guru yang dimilikinya. Kalau sudah tercipta suasana seperti itu, maka quantum teaching yang mempunyai pengertian seperti tadi di atas benar-benar tercipta dalam kelas tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada asas utama dari quantum teaching, di mana dalam model pembelajaran quantum teaching ini terdapat asas yang mendasari model pembelajaran, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, asas tersebut memiliki nilai filosofis. Ada dua kalimat ya. Yang pertama, bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan yang kedua, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maka yang pertama, bawalah dunia mereka ke dunia kita. Nah, kalimat ini memiliki pengertian bahwa guru harus membuat jembatan yang bisa menggabungkan langsung dengan muridnya, di mana hal ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang muridnya per individu. Nah, jadi
Kalau seorang guru sudah bisa memahami muridnya, maka dunia murid pun akan dengan mudah kita dapatkan. Kita lanjut kepada kalimat yang kedua. Ada kata antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, kalimat tersebut maksudnya adalah di mana dunia kita adalah keadaan belajar mengajar. Nah, antarkanlah belajar mengajar untuk mereka. Dalam arti kita berikan materi lah kepada mereka. Kita perkenalkan apapun atau bahkan hal-hal yang memang dapat kita ambil suatu pembelajaran. Maka dari itu, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Itulah asas utama yang memang menjadi alasan dasar dibalik segala strategi, model, atau bahkan keyakinan dari quantum teaching tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip quantum teaching. Nah, dari asas tadi ya, dapat disimpulkan bahwa model quantum teaching menggunakan prinsip-prinsip yang terdiri dari 5 macam. Yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Segala yang ada di lingkungan kelas hingga bahasa tubuh Anda itu berbicara. Dari kertas yang Anda bagikan hingga rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Semua yang ada di lingkungan sekolah seperti kerapian, kebersihan, lingkungan, kesiapan, sikap, dan perilaku guru, semuanya itu berbicara. Seperti lingkungan sekolah yang kotor, seakan-akan berbicara bahwa penghuninya adalah orang-orang yang tidak bersih. Siswa bisa mengenali mana guru yang sabar, mana guru yang kreatif, mana guru yang cerdas, mana guru yang galak, bahkan hanya melihat dari sekilas penampilan luar saja. Oleh karena itu, sikap dan perilaku guru serta kondisi lingkungan haruslah tampak menyemangati para siswa untuk rajin belajar. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semuanya yang terjadi dalam proses belajar mengajar tentu saja mempunyai tujuan. Hal ini berarti semua perubahan yang ada pada guru, baik dalam sikap, strategi pembelajaran, dan lingkungan kelas, itu tidak lain agar murid bisa belajar senyaman mungkin, sehingga prestasi tinggi yang diharapkan oleh guru bisa dicapai oleh murid tersebut. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita akan mampu berkembang lebih pesat dengan adanya rangsangan yang mampu menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Jadi, ketika seorang siswa mengetahui sebuah proses atau sebuah kejadian, tetapi belum tahu proses tersebut dinamai dengan apa, nah ketika guru nanti menjelaskan di kelas, maka akan terjadi dorongan atau gerakan rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Yang keempat, akui setiap usaha. Belajar memang mengandung resiko. Artinya, dalam keadaan belajar, baik tenaga, fisik, atau emosi semua dikerahkan. Untuk itu, ketika mereka melakukan sesuatu, baik itu salah atau benar, maka guru harus memberikan pujian atas usahanya, agar semangat mereka tambah besar untuk belajar dan berusaha. Dan yang kelima, prinsip quantum teaching, yaitu jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Nah, ketika dalam suatu mata pelajaran ada murid yang berhasil dengan usaha kerasnya, maka keberhasilan tersebut layak untuk dirayakan sebagai motivasi murid tersebut dan murid yang lain untuk lebih kerja keras dalam belajar.
Perayaan di sini bukan dengan pesta yang mewah, melainkan dengan tepuk tangan, pemberian hadiah sederhana, atau pujian, dan lain-lain. Baik, untuk kerangka rancangan pada quantum teaching itu ada beberapa ya. Yang pertama ada ambak, dan yang kedua ada istilah tandur. Kita ambil salah satunya yaitu tandur. Maksud dari tandur itu merupakan singkatan. T-nya dari tumbuhan, A-nya alami, N-nya namai, D-nya demonstrasikan, U-nya ulangi, dan R-nya rayakan. Jadi kalau digabungkan menjadi tandur. Yang pertama, T-nya ada tumbuhan. Nah, di mana maksudnya adalah guru harus mampu menumbuhkan minat belajar kepada siswa. Nah, hal ini guru harus mampu menumbuhkan minat belajar kepada siswa agar apa? Agar kemampuan siswa dapat meningkat. Lanjut langsung saja kepada A-nya. Tadi A-nya itu istilah alami. Nah, maksudnya dalam penyampaian materi pembelajaran, guru harus dapat memberikan contoh yang memang dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Jadi, contoh-contoh dapat menambah kecepatan pemahaman apa yang kita sampaikan kepada seorang yang mendengarkan. Itu alami, contoh. Ketiga ada namai. Maksudnya penyampaian materinya itu guru harus jelas dan lugas, sehingga akan sangat membantu siswa dalam memahami atau bahkan mengerti terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Yang keempat ada demonstrasikan. Maksudnya dalam penyampaian materi, guru dapat menggunakan media atau alat peraga dengan maksud supaya apa? Supaya siswa dapat dengan mudah juga memahami dan mengerti materi pelajaran yang kita berikan. Yang kelima, ulangi. Nah, maksudnya guru dapat memberikan ringkasan atau rangkuman terhadap apa yang sudah disampaikan dari awal, sehingga pas akhirnya kita memberikan ringkasan yang memang telah kita bicarakan, telah kita ajarkan kepada para peserta didik kita. Dan yang keenam ada R, yaitu rayakan. Dimana maksud rayakan di sini adalah guru dapat memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang memang telah menjawab, bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, sehingga apa? Sehingga siswa merasakan diakui usahanya itu. Nah, itu adalah kerangka rancangan belajar yang dari istilah tandur, tumbuhan, alam, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Selanjutnya, implementasi quantum teaching dalam pembelajaran PAI. Implementasi quantum teaching dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dipandang tepat sekali, yang meliputi 3 langkah pengajaran PAI sesuai dengan prinsip dan model quantum teaching, yaitu menata nilai, menata ruang kelas, dan memperhatikan proses pembelajaran. Di mana
guru dapat menyampaikan materi pembelajaran di kelas secara inovatif dengan mengombinasikan metode maupun strategi pembelajaran secara tepat sehingga siswa dapat melalui pembelajaran dengan menyenangkan dan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran dari quantum teaching, di mana dalam setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan akhir yang memang diharapkan itu dapat menjadi terwujudkan. Begitupun juga dengan pembelajaran quantum teaching ini memiliki tujuan pokok yang sangat diharapkan dalam tercapainya. Apa saja? Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang kelima, meningkatkan daya dengar, meningkatkan kehalusan perilaku, dan masih banyak lagi. Kelebihan quantum teaching yang pertama, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Kedua, karena quantum teaching lebih melibatkan siswa saat proses pembelajaran, perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Ketiga, karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang keenam, karena model pembelajaran quantum teaching membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar secara tidak langsung, guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. Dan yang terakhir, pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima dan dimengerti oleh siswa. Sesudah kelebihan pasti akan ada kekurangan, di mana kekurangan quantum teaching yang pertama, model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin akan terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lainnya. Yang kedua, model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran pun tidak akan efektif. Dan yang ketiga, karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seorang siswa baik itu berupa tepuk tangan lah, jentikan lah, dan lain sebagainya, maka otomatis akan mengganggu kelas yang lainnya. Nah, dari awal sampai akhir pemaparan materi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya model pembelajaran quantum teaching adalah model pembelajaran dengan pengubahan yang meriah di segala suasana. Tidak hanya itu, quantum teaching juga menyertakan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Asas utama quantum teaching adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita agar kita sebagai guru dapat memimpin, menuntun, dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Quantum teaching mempunyai 5 prinsip, yaitu 1. Segalanya berbicara, 2. Segalanya bertujuan, 3. Pengalaman mendahului pemberian nama, 4. Akui setiap usaha, dan yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Kerangka pembelajaran quantum teaching dikenal dengan nama tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan.
Quantum teaching memotivasi siswa dengan cara membentuk lingkungan yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa mudah dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.